5, 6, 7, terus 10, 13. Nah, ada don't care-nya, yaitu 0, kemudian apa lagi itu, 11, 11 dan 15. Nah, itu kemudian kita buat tabelnya. Nah, tabelnya itu adalah dikelompokkan berdasarkan jumlah angka satunya. Ya, jadi kalau di situ tabular reduction begins by grouping in terms for which f is non-zero according to the number of ones in each mean term. Don't cares are considered to be non-zero. Nah, jadi don't care-nya juga diperhatikan. Nah, jumlah angka nolnya berapa? Jumlah angka satunya berapa? Gitu ya. Nah, dari sini berarti nolnya ikut dihitung karena don't care-nya dihitung ya. Maka kemudian 0 itu adalah masuk kelompok sendiri. Nah, ya kalau di situ ditulis A, B, C, D itu, nah, di sini ada kelompok nolnya. 0 itu angka satunya tidak ada. Gitu ya. Oke, nah, jadi dia nggak punya kelompok. Gitu ya. Nah sekarang yang angka satunya itu 1. Ya, angka satunya itu 1. Nah, angka satunya 1 itu, jadi ini masalahnya diterjemahkan dalam biner ya. 1 itu 0001, 3 itu 0011, 5 itu 0101, dan seterusnya. Maka didapat yang angka satunya 1 itu itu adalah 1 saja, yaitu 0001. Sehingga kemudian kita ganti lagi kelompoknya. Nah, kelompok yang angka satunya 2. Angka satunya 2 itu kalau dari depan yang 3 itu ya, 0011. 0011 itu 3. Berarti ini tadi sudah mana tadi? Nolnya sudah ya, nolnya sudah masuk. Oke. Nolnya sudah ini, terus 1 sudah, 3 sekarang sudah. Ya. Nah, terus yang 1 lagi yaitu 5. 5 itu juga 0101. 0101 itu 5. Nah, terus 6 itu adalah 0110. 7 itu 0111, berarti bukan. 10 itu masuk 1010. 13 itu tidak. 11 itu tidak. 15 juga tidak. Berarti ini. Maka kita dapat 4 anggota di sini. Kita batasi, kita tandai yang sudah, yaitu 5 sudah, kemudian 6, 10. Nah sekarang yang angka satunya 3. Angka satunya 3 itu 7. Kita lihat 7. 7 itu adalah 0111. Nah, kemudian 1011 itu adalah 11 ya.
0, 1, 1. Terus 1101 itu 13. 011. Oke, 1101. 1101. Nah, ada 3, kemudian yang terakhir adalah yang 15 adalah 1111. Nah, berarti sudah semua. 7 sudah masuk, 13 masuk, 11 masuk, 15. Nah, berarti sudah semua. Nah, kemudian yang tabel kedua itu adalah dikumpulkan yang bedanya itu hanya 1 di antara 2 kelompok yang berdekatan. Jadi misalnya ini ya, yang berdekatan itu adalah kelompok 0000 itu yang 0 dan yang 1. Nah, bedanya kan yang paling belakang itu 1 ya. Berarti nanti kalau kita buat tabel lagi, ini. Nah, yang pertama adalah ini, 0, 0, 0. Nah, gitu. Karena ini adalah gabungan dari 0 dan 1. Nah, kalau kita ingin tulis ya ini 0, 1. Kelompoknya dari kelompok itu. Nah, karena yang 0 itu hanya satu anggota ya, maka hanya bisa digandeng di sini 1 dan yang 1 juga 1 ya, sehingga 1 saja. Ini. Nah, kemudian yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu kalau bedanya 1, maka kita bisa bedanya 1 angka gitu ya. Di 0001 dengan 0011 itu bedanya di ketiga ya, di angka yang ketiga. Maka kita tulis di situ 001. Nah, ini adalah dari 1 dan 3. Kelompok 1 dan 3. Kemudian 1 dengan 5. Itu bedanya juga 1. Itu ada di 0, 1. 0 ya. 0001 dengan 0101 itu bedanya di sini. 0 tuh. Ini 1 dengan 5. Kemudian 1 dengan 6 tidak bedanya banyak ya. Jadi lebih dari 1 maka kita tidak kumpulkan. Maka ini 1 dengan 10 juga bedanya lebih dari 1. Beda gitu ya. Oke, berarti ini cukup. Nah, kemudian kita tandai. Jadi yang 0 dan 1 ini sudah dipakai, kita tandai di sini. Jadi centang. Ini 1 sudah, 1 dengan 3, ini 3 sudah, 1 dengan 5 sudah. Nah, kemudian kelompok yang 2 dengan 3. Kelompok 2 dengan 3 caranya sama. Jadi kalau tadi yang 001 dengan kelompok yang 2, sekarang yang kelompok 2 itu adalah 0011 dengan 0111. Nah, itu bedanya di mana yang beda. Nah, yang beda kita lihat di situ ada 0011 dengan 0111. Nah, ini berarti bedanya di sini ini. 11. Ini antara 3 dengan 7. Kemudian bandingkan lagi 3 dengan 11. 3 dengan 11 itu bedanya di itu, berarti beda 3 dengan 11. Nah, bedanya di depan tuh ya. Ini 0, 1, 1. 3, 11.
Kemudian 3 dengan 13 itu tidak bisa. Nah sekarang 5 dengan 7. 5 dengan 7 itu bedanya 1. 5 dengan 7. Kemudian 5 dengan 11 bedanya lebih dari 1. 5 dengan 13 itu bedanya 1. Ini 0 1 di sini atas 1 01 01. Ini 5 dengan 13. Nah, kemudian 6 dengan 7. 6 dengan 7 bisa juga ya. 6 itu adalah 0 tapi 7-nya 1 berarti 6. 6 dengan 11 tidak bisa. 6 dengan 13 tidak bisa. Kemudian 10. Nah, 10 dengan atasnya mestinya ya. 10 dengan 11. 10 dengan 11 itu bedanya di sini. Ini 10 dengan 11. 10 dengan 13 tidak, bedanya lebih dari 1. Nah, sekarang kita beri tanda lagi yang sudah di now sudah dipakai atau sudah digabung, berarti ini kita tandai 10, ini 10 11 ada ya. 7 sudah 67 tadi. 10 11 ini sudah dipakai kali-kali. 13 itu 5 13. Oke, nah, kemudian yang kelompok 3 dan 4. Nah, kelompok 3 dan 4 itu kita batasi lagi nih kelompoknya. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 ini 7 dengan 15. Itu bisa ya, bedanya di sini. 7 15. 7 dengan 7-nya habis ya. 11 dengan 15. 11 dengan 15 itu 11. Di sini ya. Baik, sorry. 11 dengan 15 begini. Dan 11 dengan 13. 13 dengan 15. 13 dengan 15 itu ini. Nah, itu. Nah, kemudian berarti 15 sudah dipakai. Nah, itulah mendapatkan yang kolom kedua atau tabel yang kedua. Tabel yang ketiga itu menggabungkan yang kelompok. Nah, kelompok ini beda di kelompok. Di sini ada kelompok yang 01 itu dengan kelompok 13 dan kelompok 15. Nah, dicari yang bedanya atau selisihnya juga 1. Jadi misalnya adalah nah ini 0 dengan ini yang bawah tidak ada yang sama karena stripnya itu ini di paling akhir, ini stripnya di kiri semua, jadi nggak nyambung ya. Berarti kita cari yang stripnya itu seletak atau seposisi. Nah, ini seperti yang kelompok 15 dengan 37 ini ya. Kelompok 15 dengan 37 ini. 15 dengan 37 ini ya. Ini bedanya di sini. Bedanya di sini aja. Yang kedua ini ya. Nah, maka beda di belakang. Maka itu kita bisa gabung. Nah, maka kita digabung yang itu menjadi
jadi lagi. Nah, sekarang menjadi 0 minus 1. Gitu. Itu didapatnya di situ. Nah, yang berarti kelompok ini dan ini dapat itu. Kemudian kita cari lagi yang ini misalnya 13 dengan 37. 13 dengan 57. Ini 5 ya. 7. 13 dengan 57. 13 ini dengan 57. 57 itu ini. Bedanya di sini. Maka kita bisa gabungkan itu. Dapat satu tiga merah. Oh, ini masih sama dengan itu, berarti kita masih sama dengan yang tadi. Jadi 13 dengan 13 dengan 3 apa tadi? 13 dengan 37, 15 dengan 37 maksudnya. 15 dengan 37 itu menggabung juga 13 dengan 57. Ya, ini kita bisa cek langsung di situ. Sama ya. Hasilnya sama. 0 minus 1. Nah, kemudian kita cari lagi yang kelompok. Yang posisinya di sini ini enggak ada lagi. Berarti ini sudah habis ya. Nah, sekarang yang kelompok 2, kelompok ketiga dengan kelompok yang keempat. Nah, ini kita lihat yang bawah ini adalah ada minus di paling depan, ada strip di paling depan ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian yang bedanya adalah di sini. Ini dengan ini ya. Oke, saya birukan aja ini, saya kelihatan. Ini dengan ini. Nah, itu selisihnya di 0 dan 1 di sini. Maka itu bisa saya tulis menjadi strip 1-1. Ini akan antara 311 dengan 715. Nah, oke, ini kita tulis mungkin. Sorry. Yang tadi itu ini adalah antara 1357 gitu ya. Oh, sorry ya. Bawahnya maksudnya. Ini 1357. Yang ini adalah 311 715. Jadi 37 11 15. Yang kita tandai itu 37 311 bisa dicoret, 37 sudah, 311 sudah, 711 ada 17 715 ini. Nah, di 37 ini bisa masuk, 311 masuk yang sini, 711 dengan 715 ini. Oke, nah kemudian kita cari lagi kalau masih ada misalnya yang ini yang kedua di sini. Ini 0111 di sini satu strip, satu bedanya di depan, berarti dia akan masuk ke
Sini juga yang itu. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga posisinya adalah di sini 37 dengan ini 13-15. Ini misalnya posisi 3 di sini 57 dengan 13-15. Itu kita bisa gabungkan lima tujuh dengan 13-15 itu ini. Itu bedanya di depan sendiri, maka kita bisa tulis itu menjadi ini adalah 57 11. Nah, itu mendapatkan tabel yang ketiga. Nah, kemudian kita lihat yang belum dicek itu sudah masuk ke sini belum? Misalnya yang ini 513 itu ada di sininya. Ini bisa masuk ke sini ya. Berarti itu masuk yang biru, kelompok biru 513. Kemudian apa lagi ini 10-11. Ini 10-11 itu tidak masuk, 67 juga tidak masuk, terus yang paling atas 01 01 juga tidak ada. Nah, maka itu kita beri tanda yang belum belum disederhanakan. Nah, gitu. Terus yang ini apakah masih bisa diteruskan? Di situ ada kelompok 1 dengan kelompok kedua ini. Kalau kita lihat stripnya di sini tidak ada yang sama, jadi tidak akan bisa disederhanakan. Berarti ini kita ambil semua. Ya, ini kita beri tanda tentang semua. Oke, nah jadi kita punya itu adalah 01 ini, 67, 10, 11. Kemudian yang kelompok itu 1357, 3711, 15, 57, 13, 15. Nah, itu yang kemudian kita pakai di sini di slide berikutnya itu. Nah, di kolom itu ditulis midterm. Midterm itu adalah yang tadi ya, yang apa? Di sigma F-nya tadi. Sigma F-nya tadi kan midterm-nya ada 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, kemudian ada don't care 0, 11, 15. Nah, pada saat membuat tabel ini, table of choice, itu kita hanya memperhatikan yang bukan don't care. Jadi yang F tanpa don't care, maka di situ ada 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13. Nah, kemudian tanda apa itu? Ceknya itu. Kenapa ini bisa dicek? Jadi begini caranya. Ini adalah Pine Beacon adalah yang tidak yang tidak dikelompokkan lagi atau dia bisa dikelompokkan lagi. Kalau yang di coret-coret tadi ada di yang dibintangi tadi gitu ya. Yang dibintangi 000 strip itu tadi ya. Kemudian dan 011 strip ini dari 5 yang 67 tadi, ini 67 masuk ke sini, kemudian yang satu ini adalah yang 10-11 ini masuk sini, kemudian yang kelompok ketiga ini yang 1357, kemudian yang ini kelompok 37, 11, 15, dan yang sini adalah kelompok 57, 13, 15. Nah,
000 strip itu akan mencakup 0001. Nah ini berarti kemudian diberi tanda cek. Tapi ini bukan. Jadi ya. Nah kalau yang ini kan bisa memuat 0110 atau 0111 gitu. Maka ini menjadi masuk 6 dan 7 di sini. Nah, kemudian untuk yang ini 101 strip itu berarti bisa 1010 dan 1011. Nah ini yang adalah 1010, maksudnya beri tanda cek. 1011-nya tidak masuk minterm, jadi tidak masuk ke sini. Terus yang 0 strip 1 itu bisa 0001, ini bisa 0011, bisa 0101 dan 0111 ini masuknya. Nah maka ini kemudian diberi tanda cek. Nah, berikutnya ini ini adalah strip 11. Ini adalah bisa 0011, bisa 0111, ini bisa juga 1011 kalau ada gitu ya. Atau 1111 kalau ada. Tapi ini tidak ada, berarti yang nyaman cakupnya itu. Nah ini yang strip 1 berarti 0101 ini masuk, atau 0111 ini, atau 1101 ini masuk, atau 1111. Nah 1111-nya enggak ada. Nah jadi kita beri tanda cek itu. Kemudian kita pilih lagi, maka ini namanya adalah table of choice. Jadi kita harus memilih prime implicant ini sebetulnya yang harus dipakai yang mana. Kalau tidak perlu dipakai ya nggak apa-apa. Nah kita cari yang kolomnya itu hanya satu. Kolomnya hanya satu kan ini ya. Ini kolom 0110, nah berarti ini yang kolomnya teri 1, maka inilah yang akan masuk di sini ya, prime implicant-nya itu di situ. Ini. Nah sehingga ini bisa. Ya. Jadi ini yang dipilih ya, ini. Terus sekali lagi yang satu ini dipilih. Terus ini. Nah, maka ini akan menghasilkan atau memberikan efek yang di sini. Ya. Ini berarti dia akan memilih yang ini. Nah, yang ini berarti akan memilih yang baris ini. Nah, gitu. Nah, sehingga sudah 3 ini sudah diberi tanda bintang ya. Apakah semuanya sudah terwakili? Kita lihat yang ini untuk kalau milih ini berarti ini sudah terwakili. Ini sudah terwakili. Oke, berarti ini sudah ya, ini jelas sudah. Terus yang ini sudah. Yang ini sudah. Nah, sekarang yang ini. Ini diwakili oleh ini, berarti ini kita pakai yang di itu, berarti ini sudah. Terus yang ini diwakili oleh yang kita centang, kita pilih garisnya itu berarti yang ini ya. Berarti ini sudah. Terus yang ini. Nah ini dua-duanya belum, dan di sini belum dipilih. Ya. Dan yang ini dua-duanya juga belum, dan belum dipilih gitu ya. Nah, kalau saya pilih untuk melengkapi 001 dan 0011, maka saya bisa memilih yang ini, baris 000 strip itu ditambah dengan yang ini, apa ini,
strip satu ini ya. Ini dengan ini kan nanti akan mencakup itu. Tapi bisa juga kita milih yang ini. Ini saja, ini sekaligus dia akan memilih atau mewakili dua itu. Nah, sehingga kita kumpulkan yang prime implicant yang belum terpilih itu dengan tabel reduksinya di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah di sini. Nah, ini adalah hasil dari pemilihan tadi. Jadi dari yang eligible-nya adalah bisa ini ya, 3, 00 strip, 0 strip 1 dan strip 11. Yang belum intermnya adalah 0001 dan 0011. Nah, kemudian dari sini ada dua kemungkinan, kita pilih ini, dua ini, atau satu saja gitu. Nah, mestinya lebih hemat yang satu saja. Kalau saya pilih ini, maka otomatis saya bisa memilih ini, dan itu mewakili ini dan ini. Nah, maka selesai. Nah, sehingga dari hasilnya tadi ini adalah 011 strip, kemudian 101 strip, dan ini adalah strip 1 strip 1. Itu diterjemahkan dalam bentuk ini. Ini stripnya hilang. Jadi mestinya dari sini 011 strip. Nah, itu berarti ini not A gitu. Not A BC. Kemudian yang ini adalah 101 ini. Satu itu 101 adalah ini 1, ini isinya not gitu ya. Nah, terus yang terakhir di sini adalah A-nya tidak dipakai, B-nya dipakai, C-nya tidak dipakai, D-nya dipakai. Berarti dia akan menjadi BD gitu ya. Maka hasilnya adalah BD. Kemudian yang ini yang dipilih adalah 0 minus atau 0 strip 1. Berarti ini A, ini D. Ini A-nya not. Berarti ini mestinya not gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah not A BC plus A not BC plus BD plus not AD. Itu hasil reduksi dengan tabel Quinn-McCluskey. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, itu tadi outputnya 1 ya. Outputnya kan hanya F. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya untuk outputnya lebih dari 1. Seperti ini. Ini outputnya ada 3. F0, F1, F2. Ini ABC inputnya. Nah, ini intermnya M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Karena dia 3 variabel. Nah, untuk F0 misalnya, di sini F0-nya ada 1 di sini, ada 1 di sini, mana hapusnya? Yes, ya. Ada 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Berarti di 0, 3, 7 itu F0. Kemudian F1 ada di 1, M1 ini ya. M3
M4, M6, M7. Untuk F2 itu ada di 2, M2, M3, M6, M7. Nah, kita bisa melakukan itu dengan membuat seperti tadi tabelnya ya. Dengan mengelompokkannya menjadi masing-masing, kemudian bisa dipilih. Kalau dia menguntungkan lebih dari satu output misalnya, itu akan lebih dipilih. Nah, ini yang F0 saja, kemudian ada yang F1 saja, kemudian ada yang F2 saja, kemudian ada yang F12 dan F012. Nah, maksudnya adalah yang F0 saja itu berarti dia hanya di F0 di sini. Kemudian yang F1 ya hanya di F1 di sini. Kemudian yang F2 hanya di F2. F12 berarti hanya ada di F1 dan ada di F2. Sedangkan yang F012 adalah di tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu berarti di F0, di F1 maupun di F2. Nah, cara membuatnya atau cara mendapatkan F1, F2, F3 itu ya seperti tadi, untuk tabelnya dibuat satu-satu. Buat dulu, kemudian nanti bisa dipilih, digabung. Ya. Tabelnya tadi adalah ini. Tabelnya ini kalau kita lihat F0 saja, maka di situ hanya 137, kemudian di F2 saja itu di 13467, di F2 saja itu akan ada di 2367. Nah, untuk F0 F1 itu berarti adalah yang di F0-nya 1, di F1-nya juga 1 gitu. Yaitu di sini yang jadi 1 ini. Ini 3, kemudian ini 7. Kemudian yang F12 itu yang ini. Yang di F11, di F2-nya juga 1, yaitu ini. Ini sini 3 ini, dan 6 dan 7, 3, 6, 7. Kemudian yang F012 itu yang tiga-tiganya, yaitu yang di sini. Kelihatan tiga-tiganya ini. Oke. 3 dan 7. Nah, sehingga kita bisa membuat untuk masing-masing itu dan gabungannya atau yang sudah dipasangkan tadi.
Oke, yang F1 jelas F0, F1, F2 sudah kelihatan ya. Ini saya tulis yang F01 misalnya. F01 itu adalah 3 dan 7. 3, 7. M3, M7 ya. Terus F02 itu adalah 37 juga. F12 itu 367. Kemudian F012 jadi tiga-tiganya itu adalah 37. Kita dapat bentuk seperti itu. Nah, kemudian masing-masing dibuat matriksnya dari F0, F01, F12, F01, 02, F12, dan F012. Ini contohnya ini yang tadi ya. Oke, sini ya. Yang 01 itu M0 dulu ya. Yang 0 itu adalah F0, M1, M7. Oh ya. M0, M1, M3, M7. Nah, itu adalah 037. Nah, sebetulnya yang bisa digabung adalah yang selisihnya itu 2 pangkat gitu ya. Lebih enaknya gitu. Jadi 03 tidak mungkin digabung. Tapi 37 bisa karena selisihnya 4. Sehingga M0 itu sendirian. M0 adalah 0000, kemudian yang 37 adalah ini akan 0000. Ini 3 bit ya. Yang 0, kemudian yang 3 dan 7, yang 0 ya. 3 dan 7 adalah 011 dan 111, maka dia bisa menjadi gini gitu. Ini adalah M3 dan 7. Nah, itu jadi gabung saja di situ. Sehingga F0-nya adalah itu, F1-nya adalah F1-nya adalah 1, 3, 4, 6, 7. Nah, ini lumayan banyak ya. Nah, yang bisa digabung adalah yang selisihnya 2 gitu. Sehingga 12 ini bisa M13 itu ya. Terus 14 tidak bisa, 16 tidak bisa, 17 tidak bisa. Tapi 34 bisa. 34 bisa, 36 tidak bisa, 37 bisa. Kemudian 47. 46, 47.
34, 37, 47. Berarti sebenarnya 34 itu selisihnya 1. 37 selisihnya 4. Kemudian kalau ada yang 67 bisa ya. 47 dan 67 gitu. Sehingga kita bisa menggabung 3467. Nah, kalau 13 itu nanti hasilnya adalah gini. 34 itu adalah 011 dengan nggak bisa ya 34 ya. Ada 34 betul. 34-nya ada. 3 itu 011, 4 itu 100. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Kemudian tiga tujuh adalah 11, 46, 4 itu 100, 6 itu 110. Jadi 1 0 ya. 47 ini nggak bisa. 47 itu selisihnya 3 ya. Kemudian 67 itu adalah 11. Nah, sehingga kita punya itu untuk F1, untuk F2 F2 itu 2 dan 3. Itu 2 dan 3, 2 itu 010, 3 itu 011. Nah, ini kalau digabung hasilnya adalah 01. Ini. Kemudian F2 itu masih ada lagi. Oh iya, masih ada lagi 67. 67. Nah, 67 tadi adalah 11. Nah, ini bisa digabung ya, karena selisihnya itu sehingga ini menjadi F2 adalah itu. F01 tadi mana tadi? Nih. F01 adalah 37. Itu adalah gini. Kemudian F02 juga 37. Jadi ini juga gini. Terus F12 itu 37, 367 itu ya, 367. M3 itu bisa M3, M7 bisa digabung ya. Kemudian M6, M7 itu bisa digabung. Nah, ini akan didapat 11. Ini akan didapat 11. Nah, kita dapat hasilnya itu
Sehingga yang kita ambil adalah untuk F0 itu ini, kemudian F1 ini, F2 ini, F01 ini, F12, F02 ini, kemudian F12 adalah. Nah, kemudian untuk yang F012 itu 34 semuanya ya tadi ya, 34. F012 itu M3M, sorry, bukan M3M, M3M7. Nah, ini tadi adalah sama dengan yang di sini. Oke, sehingga kita punya ini. Nah, itulah yang didapat hasil di slide berikutnya. Nih, ya. F0 itu tidak ada pasangan untuk digabung tadi, hingga tetap 0, 0, 0. Ini yang dia sendirian di situ. Terus bisa ini 0, 0, 0 saja sendirian. Ada kemudian yang F1 itu tadi didapat dari yang sendirian F1 saja itu adalah ini 0 strip 1 dan 1 strip 0. Jadi situ ya. Kemudian yang F2 itu yang strip 1 strip, kemudian yang F12 strip 1 strip, dan F3 itu adalah strip 1. Yang kalau kita tulis di sini yang 012 di sini, maka kita dapatkan ini akan menyangkut tiga-tiganya. Oke. Nah, untuk yang kita pilih, ya, caranya sama seperti tadi. Cuma di sini karena ada 3 fungsi, maka tiga-tiganya harus dipilih sendiri-sendiri gitu ya. Di F0 dari fungsinya tadi, F0 itu ada di 037 gitu ya. 037. Nah, 37 itu kita bisa ambil dari yang miliknya 012 ini. Jadi kita akan milih yang lebih banyak tergabung di sini, atau yang paling banyak, atau yang tidak hanya sendirian gitu ya. Di sini. Maka kita pilih 37-nya di sini. Ini sudah ada di sini 37 ya. Nah, tapi karena yang lain tidak ada nolnya, yang ini tidak ada nolnya ya, maka ini kita pilih. Nah, sehingga untuk 37 maka kita beri tanda di sini tang. Gak bisa. Oke, jadi ini karena ini karena 012 kita pilih, dia masuk ke sana, ini masuk ke sana, dan yang ini kita pilih karena dia sendirian di situ. Terus yang F1. Nah, F1 itu kita lihat di sini yang kolom ini M1 itu hanya ada di sini. Hanya ada di sini, maka ini harus kita pilih. Maka ini kita pilih ya. Ke situ ini kita pilih. Ini tadi sudah kita pilih. Ini sudah kita pilih. Nah.
200. Ya udah ini it's agak susah memberi tandanya. Oke, paksa pakai tangan. Ini ya. Kita pilih di sini. Kita pilih di sini. Oke, yang ini yang M1 ini harus kita pilih, berarti pilih di sini. Kemudian yang di F1 M4 itu juga sendirian di sini, maka kita pilih di sini, kita pilih. Terus di antara di M3 itu ada di kelompok F1 itu dan ada di kelompok F012. Jadi kalau ini kita pilih, sebetulnya ini kita sudah pilih. Sudah kita pilih di sini. Ini. Nah, berarti itu sudah. Kemudian yang M6 itu ada di F1 dan ada di F12. F1 sudah dipilih, jelas, maka kita pilih di situ. Ya. Oke, sudah selesai F1-nya, F2-nya ada di itu. Yang kolomnya hanya sendirian itu adalah di M2. Nah, kalau saya pilih M2 maka ini otomatis akan terpilih. Nah, berarti sudah lengkap. Berarti F12 tidak terpakai. Ya, kita dapatkan di atas ini ya. F0 ini. F0 itu ini dan ini. Ini dan ini. Yang ini adalah not A, not B, not C. Yang ini adalah BC. Ya. Kemudian F1 itu adalah F1 ini. F1 yang ini. Dan ini F3. Nah, sehingga di sini yang ini adalah not A, not AC, kemudian yang ini A, not C, kemudian yang ini ada M7 ya ini ya. Nah, itu adalah 012 yaitu BC ini, BC. Nah, di sini BC-nya masuk di situ ya. Nah, untuk yang F2 itu ternyata hanya satu baris di sini bisa langsung terlengkapi. Maka ini isinya hanya B, ini B saja. Maka di sini akan didapat B. Nah, itulah multiple output dengan tabel Wien-McCluskey. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada speed and performance. Speed of digital signal is governed by propagation delay through the logic gates and the propagation delay across interconnections. Nah, jadi delay akibat pergerakan dari gerbang-gerbang itu akan pengaruhi dari kecepatan dari sistem digital. Makin panjang gerbang yang dilalui, berarti makin lama. Kemudian untuk interconnection berarti antar sistem atau antar blok, antar modul itu juga ada koneksinya, maka itu akan menjadikan delay juga di kabel-kabel ataupun sambungan-sambungan. Sehingga chip itu
kabel di dalamnya atau wiringnya itu pakai yang konduktivitasnya tinggi gitu ya, hambatannya rendah dan tidak mudah berubah. Nah, kemudian dipakai logam yang seperti itu adalah logam emas. Nah, emasnya bisa dipakai itu untuk wiringnya di dalam chip ya. We look at the delay for logic gates and method for relationship depth using function decomposition. Nah, ini propagation delay dari gerbang NOT. Contohnya, ini waktunya, ini transisinya, kemudian dari 5 menjadi 0, kemudian ini outputnya, ini inputnya, ini outputnya. Nah, outputnya juga akan berubah dari 0 ke 1. Nah, ini adalah waktu transisinya dari sini ke sini. Kalau dari sini turun 10% menjadi 90% turun. Ya. Kalau di sini dari 10% naik ke 90%. Kalau dilihat tegangannya adalah untuk 0 itu 0 volt, kemudian untuk 1 adalah 5 volt. Nah, untuk mencapai itu maka kemudian perlu waktu. Nah, ini namanya propagation delay. Itu ini akan dari gerbangnya itu dia akan masuk ke situ. Nah, sehingga makin lama ini nanti akan kalau numpuk-numpuk di banyak gerbang berarti jadi akan tambah lama juga. Oke. Nah, ini kemarin belum ya. Dia adalah multi-mux atau multiplexer sudah kemarin ya. Ini yang perubahan dari 4 input menjadi didapatkan dari 2 input atau 2 control di sini. Multiplexer 16 ya. 16.1 didapatkan dari multiplexer 41 sebanyak 3. Ini dengan membuat rangkaian atau gabungan dari 3 multiplexer. Nah, ini kalau dibuat rangkaian persamaannya kan seperti ini. Not A, not B, not C, not D. Ini 0 ya. Kemudian ini adalah 011, ini adalah 3, ini adalah 5, kemudian ini adalah 6, ini 9, ini 15. Nah, kemudian ini bisa digabungkan. Nah, terlihat di sini bahwa dikelompokkan menjadi ini AD-nya, di sini ada AD, itu yang punya AD adalah ini. Dengan ini, maka kemudian ini dan ini digabungkan di sini ya. Kemudian yang ini not AD itu yang di sini dengan di sini, maka di situ akan digabungkan B not BC dan B not C. Ini. Kemudian yang ini adalah BC, ini BC itu adalah not B not C dan BC. Ini berarti dia punya AD yang sama ini. Nah, dia akan sama dengan yang di situ. Nah, ini kemudian dipasangkan menjadi multiplexer di 41 sebanyak 3. Ini kalau ini dikomposisi dengan OR. Tadinya OR 4 input, sekarang dipakai OR 2 input. Nah, maka di sini ada 2 tingkat. Atau bisa juga 3 input
3 OR itu masangnya seperti ini. Nah, kalau ini berarti levelnya 1 langsung. Ini levelnya 2, kalau ini levelnya 3. Jadi ini mestinya lebih lama atau yang paling lama, karena untuk menghasilkan sampai di ujung maka dia melewati 3 gerbang. Kalau ini 2 gerbang, kalau ini 1 gerbang. Ya. Hingga kalau lebih cepat ini mestinya, kalau ini memang di dalamnya hanya 1 level ya, tapi bisa juga di dalamnya itu isinya ini gitu ya. Jadi kemungkinan yang kalau kita punya yang 2 input, maka kita bisa pakai yang ini, yang tengah dengan OR. Oke, state reduction itu untuk sekuensial. Baik, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka ya tugas lagi gitu. Baik, kemarin sudah dikerjakan nomor berapa kemarin? 1, 3, 4 ya. Oke, nah sekarang kerjakan yang ini. Yang pakai tabular, ini 6. 6, kemudian 7, terus ini sudah step ya, 6, 7 aja ya, 6, 7. Oke, ini saya saya crop. Saya simpan. Kemudian saya upload di Elok. Let's go file later. Saya tambah tugas itu, tugas 2 sekarang tugas 3. Assignment.
Oke, sudah saya upload. Silahkan dikerjakan. Oh ya, mungkin beberapa tahun yang lalu saya berikan link untuk digital itu ya. Nah, rangkaian itu bisa kita coba di digital ya kalau mau coba. Misalnya ini saya coba kan digital. Kita buat baru. Nah, kemudian rangkaian yang tadi misalnya, yang tadi itu di slide ini. Ini rangkaian yang ini misalnya. Nah, itu kita bisa buat di sini. F0, F1, F2, ABC itu berarti inputnya ABC. Kemudian ada NOR itu ya kita tinggal pasang komponen N. Ada logic komponen N ini ada komponen N misalnya di sini. Kemudian nanti di-OR-kan, kita pasang OR-nya di sini. Kemudian ada atau F1 ini misalnya F1. Nah, ini F1 kita bisa bikin dengan ini 3 input. 3 input. Oke. Kita buat ABC-nya. Itu dari I/O input. Nah, kalau kita ingin putar, nah, putarnya 90 derajat. Oh, balik. Putarnya 70. Nah, ini biar turun. Itu. Nah, kita buat karena ada 3, kita bisa bikin 3 ya. Ini cari. Itu. Nah, ini menjadi ABC-nya, kemudian kita bisa buat NOT-nya, komponen logic NOT. Kita putar juga, cari mana tadi NOT, logic NOT. Sini kita bisa putar batas 70. Nah, dan kita di sebelah sini dan di sebelah sini. Oh, ini terlalu dekat. Oke, kita geser ke atas. Ya. Nah, ini kita punya ABC, ini kita namakan A. Namakan B. C. Nah, kemudian untuk F0 itu tinggal A not B not C. Ya, berarti ini semua. Oke, berarti kita sambung ini dulu ke sini.
Sorry. Ini. Ya, ini terlalu pendek. Yes, biar saya ini notnya. Oke. Berarti not ABC ini berarti kita sambung saja ke sini. Ini sambung ke sini. Disambung ke sini. Terus B not C, BC berarti BC saja ini. B, itu C ini B. Nah, terus OR-nya disambung ke sini. Nah, ini akan menghasilkan F. Nah, F-nya itu kita buat I/O yang output ini. Nah, ini adalah F. Oh. Nah, itu didapat F0-nya. Kemudian F1-nya itu adalah ada 3, not C, not C, dan BC. Nah, BC-nya kita bisa ambil dari situ. Dan kita pasang 2 lagi. Untuk N-nya 1, 2. Ini kita pasang di situ, kita pasang OR. Ini OR di sini. Ini inputnya 3, kita ubah jadi 3. Nah, kemudian kita bisa gandeng BC-nya ikut yang di sini, BC. Terus yang ini disambung, oke, sambung dulu sini ya. Ini adalah untuk output F1. Nah, kemudian F2-nya itu B saja, berarti dia langsung didapat ya. Oke, yang ini tadi apa? Not A, C. Not A ini. Dan C, C-nya ini. Terus satunya adalah A not C. Berarti A not C. Not C-nya ini. Oke, ini F1. F2-nya itu langsung B, berarti ya kita pasang komponen output saja di sini sebagai F2. Dan itu disambung langsung dari B. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita simulasi. Nih. Ini 000 ya. 000 itu output yang 1 itu ada di F0. Ini F0-nya 1 benar ya. Terus kalau 001 berarti ada di ini di F2, ini F2-nya. F1. Ini tadi F0. F1-nya 1. Udah betul. 0 kalau 3 ini, 3 itu semuanya, karena di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3, maka semuanya bernilai 1, benar ya. Kalau 2, ini hanya F2 yang 1, kita lihat M2, yang ada M2, ini M2 ya, ini F2 saja yang 1, benar ya. Kemudian kalau
Ini adalah 110, 6. 6 itu F1 dan F2. F1, F2, 6. Ini ada 6 ya. Ini dan ini ya. Nah, benar berarti. Terus kalau 4, 100, 4-nya ada di sini. Di F1, benar ya. 5 itu 0 semua. Tidak ada ya, tidak ada memang. 6 tadi sudah. Sekarang 7. Nah, 7 itu semua. Karena di sini ada M7, M7, M7. Nah, itu salah satu kegunaan dari digital. Kita bisa simulasi itu, dan juga kita bisa simulasi dalam bentuk grafik. Kalau kita pasang dengan outputnya itu graf ini. Nah, kita bisa pasang graf di sini. Kemudian kita pasang ini. Nah, itu hasilnya akan berubah di situ. Nah, 11 semua. Nah, dia akan ABC-nya F0, F1-nya akan terlihat. Setiap kali kita ubah di sini dan kita jalankan sampai mentok di sini, maka dia akan di situ. Nah, kalau kita ingin step-step, maka kita bisa lihat, misalnya ini saya ubah C, nah di sini akan berubah yang not-nya dan juga yang N di sini. Nah, kalau kita telusuri satu-satu, maka dia akan bergeser ini ke sini. Hasil dari not tadi akan pengaruhi N ini, hasil N ini akan pengaruhi OR. Nah, lihat di sini ini 1, ini 0. Kalau di next lagi berarti ini akan 1 gitu ya. Kita lihat next. Nah, di sini akan 1. Nah, demikian perubahannya kita bisa lihat. Gini juga bisa, kita bisa step. Nah, dia sampai di sini sinyalnya gitu ya. Kemudian next lagi dia akan ke sini. Next lagi baru sampai hasil akhir. Ini grafiknya. Nah, itu kalau kita pakai digital. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak berarti sudah selesai kuliahnya. Silakan dikerjakan tugas di elok. Ya. Kalau ada masalah bisa kontak lewat grup. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.